kalau Anda benar-benar memahami atomi, seharusnya Anda sukses. Nah, ini sebenarnya dari dua kalimat, dua kata utama ya, yaitu memahami dan yang kedua sukses. Itu sebetulnya kita bisa ngobrol panjang lebar tentang dua kata tersebut ya. Banyak orang yang hanya tahu ya, saya tahu atomi, saya tahu marketing plan, saya tahu compensation ataupun company profile atomi ya. Itu hanya sekedar tahu ya, atau knowing kalau Inggrisnya. Nah, tapi yang sebenarnya yang malam hari ini saya mau berbicara itu tentang understanding atau pemahaman ya. Karena tidak semua orang paham tentang atomi, padahal dia sudah mungkin 3 tahun, 4 tahun di atomi ya, tapi mereka belum paham gitu. Nah, seharusnya yang Chairman Park bilang pada saat kita sudah benar-benar memahami siapa itu atomi, kesuksesan Anda tuh sudah tidak bisa terelakkan. Kesuksesan Anda itu sudah pasti Anda capai di atomi. Tapi banyak dari atomian yang setelah 3-4 tahun, kok saya masih agent, saya kok masih sales master. Kenapa? Itu pasti ada sesuatu yang menghadang ya perjalanan Anda di atomi. Karena kalau Anda paham, benar-benar mengerti, benar-benar understanding tentang atomi, Anda sudah pasti sukses ya. Jadi hari ini saya tidak akan yang membuat materinya ya, bukan saya yang buat ya. Jadi materi ini sebenarnya kita akan memahami hati daripada Chairman Park Han-gil. Ya, kita tahu Chairman Park adalah nahkoda daripada perahunya atomi ini ya. Kita sedang di dalam perahu nih. Perahu yang dikendarai oleh nahkoda Chairman Park Han-gil. Nah, kita harus pahami dulu semua ya lecture-nya dia. Jadi kalau Anda saat ini belum nonton semua Chairman Park punya video, PR-nya Anda, saran saya, Anda harus kelarin semua. Ya, kalau ada 20, ya Anda tonton dalam mungkin 20 hari gitu ya. Ataupun Anda bikin plan mau dalam 3 bulan, ya berapapun video yang ada Chairman Park Han-gil, Anda tonton. Ya, karena Chairman Park itu adalah pedomannya kita. Bukan upline leader kita. Upline leader kita mungkin bisa ngaco suatu hari ya. Filosofi dia bisa ngaco, tapi filosofi seorang Chairman Park tidak pernah ngaco. Ya, dia tidak pernah ngaco dari saat dia mendirikan Atomi di tahun 2009 sampai hari ini di tahun 2003, dia tidak pernah melenceng. Tapi upline leader kita bisa melenceng ke kanan kiri ya. Maka dari itu penting sekali kita kalau di Atomi mau sukses, pegang Chairman Park sebagai kendali daripada kapalnya Atomi tersebut. Oke. Nah, sebenarnya apakah Anda tahu atau paham tentang Atomi? Nah, ini yang sebenarnya Chairman Park mau ajarkan kita semua. Anda jangan cuma tahu saja. Tahu Atomi, saya sudah tahu marketing plan, udah bosan. Tapi apakah Anda paham? Nah, itu yang paling penting. Antara tahu dengan paham. Chairman Park bilang seperti ini ya. Di salah satu video beliau banyak sekali ya. Saya nanti akan putarkan di akhir sesi ini. Saya akan putarkan videonya beliau. Dan beliau berbilang seperti ini. Kebanyakan dari kita fokusnya itu merubah ekonomi negara atau ekonomi rumah tangga. Nah, ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Kebanyakan dari kita, pembicaraan kita setiap hari, kita sedang ngomongin ekonomi negara atau ekonomi rumah tangga kita. Mana yang mau kita rubah? Kalau kita terlalu banyak ngomongin ekonomi negara, politik, ya berarti Anda nggak peduli dengan ekonomi rumah tangga Anda. Sebenarnya kalau ekonomi negara membaik, ya ekonomi rumah tangga Anda belum tentu membaik. Ya, kalau saat ekonomi negara Anda sedang jatuh, ekonomi rumah tangga Anda belum tentu jatuh. Nah, ini yang dia maksud. Anda harus fokus merubah ekonomi rumah tangga Anda sendiri. Setelah itu baru bisa ekonomi negara akan ikut berubah. Karena kalau negara yang berubah, rumah tangga Anda belum tentu berubah. Berapa penghasilan yang dibutuhkan untuk hidup lebih baik? Ini pertanyaan untuk kita semua dari Chairman Park. Banyak orang berpikir Anda sudah berpenghasilan bahkan 100 juta. Apakah itu sudah dibutuhkan untuk hidup yang lebih baik? Ada orang yang butuhnya lebih besar dari itu gitu ya. Jadi Anda harus tentukan dulu berapa penghasilan yang saya butuhkan untuk keluarga saya hidup
lebih baik. Kalau Anda sekarang hidupnya pas-pasan, setiap akhir bulan kekurangan, kembang kempis, berarti ada sesuatu yang Anda hilang, yang Anda butuhkan untuk bisa hidup lebih baik. Anda tentukan dulu. Lalu apa tujuan Anda bekerja? Bangun pagi, macet-macetan di jalan, empet-empetan di kereta api, pulang sore, kadang sampai malam, Senin sampai Jumat, ulang lagi seperti itu. Tujuan Anda bekerja untuk apa? Kemenpak mengingatkan kita, jangan sampai tujuan Anda bekerja hanya untuk uang. Ya, kita semua perlu uang. Tapi apakah Anda sudah berhasil mencari uang tersebut? Nah, ini berbeda Bapak Ibu. Banyak orang yang kerjanya hanya terus bekerja, cari uang sampai pensiun. Ya, kerja 30 tahun sampai umur 60-an. Ya, kalau masih sehat. Kalau udah nggak sehat, udah tinggal tunggu dipanggil Tuhan. Apa itu yang dia maksud? Apakah itu Anda dibilang berhasil mencari uang? Ya, Anda harus pikirkan konsep cara Anda menghasilkan uang tersebut, bukan berapa banyak uang yang Anda hasilkan. Anda bisa berpenghasilan 200 juta, 300 juta sebulan, bahkan 1 miliar sebulan pun bisa. Tapi konsepnya, cara menghasilkan uangnya ini yang paling penting Bapak Ibu. Bukan nilainya. Kalau Anda masih mencari uang tersebut dengan cara Anda harus bangun pagi ya, dengan dengan politik di kantor tusuk sana sini, lalu Anda 30 tahun masih melakukan hal yang sama, itu bukan cara yang konsep yang Kemenpak mau. Karena Atomi sudah ada sistem yang dibuat untuk Anda dan saya ya, untuk bisa berhenti bekerja menghasilkan uang. Nah, ini diperlukan suatu sistem yang bisa menghasilkan uang pada saat kita sudah berhenti bekerja. Ya, karena dunia ini sudah berubah Bapak Ibu. Cara kita menghasilkan uang bukan seperti zaman 30-40 tahun yang lalu ya. Anda harus menggunakan fisik. Sekarang zaman sudah menjadi zaman digital. Kita sudah bisa tidur pun uang masuk. Nah, ini yang dibilang dengan sistem income di Atomi. Jadi kalau Anda masih pola pikirnya adalah saya harus kerja 12 jam sehari untuk bisa menghasilkan uang. Kalau saya nggak bekerja, artinya saya nggak akan bisa hidup. Berarti Anda masih hidup di zaman purba. Karena dunia sekarang sudah berubah masuk era digitalisasi. Bahkan sekarang sudah masuk era artificial intelligence. Ya, Anda sudah baca kan AI di mana-mana AI sampai ada foto si Elon Musk lagi dangsa dengan robot gitu ya, tapi kepala manusia itu juga AI yang bikin. Itu bukan manusia yang bikin, itu AI ya, computer generated. Jadi dunia ini sudah berubah mengarah kepada AI. Sudah bukan lagi digital, digital sudah lewat. Masuk ke fase yang merupakan AI yang akan menjalankan dunia tersebut. Nah, Anda harus berpikir, kalau suatu hari pekerjaan Anda diambil alih oleh AI atau robot, Anda mau kerja apa? Sebagai seorang pemilik pabrik atau perusahaan, dia pasti ingin sekali perusahaan itu berjalan sendiri, betul ya? Kalau bisa jangan ada pegawai nih. Kalau bisa jangan ada orang-orang yang saya pekerjakan setiap bulan saya harus gaji ya. Kalau bisa saya investasi suatu robot, dia yang kerjakan bisa sampai 100 tahun. Nah, itu adalah pemikiran seorang pebisnis. Dia akan merubah semua fase-fase kerja ini, proses kerja ini, dirobotisasi. Kalau sampai itu sudah terjadi di Indonesia, apa yang Anda pikir untuk bisa dijalankan? Di Amerika, Kanada ini sudah terjadi, Bapak Ibu. Pekerjaan banyak yang dirobotisasi, ya. Bahkan pengiriman barang pun sudah memakai robot. Nanti layanan di bank pun sekarang sudah tidak ada teller lagi ya, semua udah tinggal robot sama mesin-mesin. Nah, ini semua sudah berubah. Kita harus memikirkan bagaimana kita menghasilkan uang pada saat kita tidur. Nah, Kemenpak selalu ajarkan seperti ini. Pekerjaan mencari uang ini
harusnya Anda harus bisa selesaikan dalam 3 sampai 5 tahun. Artinya setelah 3 sampai 5 tahun, Anda nggak perlu kerja lagi, tapi uang akan masuk sendiri. Kalau Anda belum bisa menyelesaikan ini, berarti Anda belum berhasil mengerjakan pekerjaan mencari uang. Dia ambil contoh seperti Anda sedang cuci piring kotor, ya. Anda cuci piring kotor, Anda baru bisa dibilang piring sudah bersih pada saat semuanya sudah tercuci, betul ya? Tapi kalau ada piring lagi yang datang, itu Anda terus aja cuci terus gitu ya. Berarti pekerjaan Anda belum selesai. Nah, itu sama seperti kita mencari uang. Kalau dalam 3-5 tahun ini ya, nggak hanya di Atomi, di mana saja gitu ya, Anda tetap harus bekerja, bekerja, dan bekerja, berarti Anda belum selesai mencari uang tersebut. Berarti Anda di bidang profesi yang salah. Nah, Chairman Park bilang seperti itu. Kalau Anda dalam 5 tahun masih bekerja sampai pensiun, berarti Anda di bidang profesi yang salah. Seharusnya Anda setelah 5 tahun, Anda sudah bisa berhenti bekerja, uang tetap masuk. Nah, itu baru Anda sukses mencari uang. Kesenjangan sosial di Korea Selatan ya saat ini 10 kali lipat. Di Amerika adalah 18 kali lipat, di Indonesia 20 kali lipat. Anda seharusnya ngeri melihat statistik ini ya. 20 kali lipat kesenjangan sosial di Indonesia. Jadi jurang antara orang kaya dengan orang yang miskin ini semakin jauh. Yang Chairman Park bilang apa? Dulu ekonomi masih dikendalikan oleh 1-5% orang-orang kaya. Ya. Sekarang sudah kurang dari 1%. Nanti pada saat AI sudah mulai terjadi, yang kaya hanya 0,00001. Itu yang kaya. Sisanya 99,9999997 itu orang yang bekerja untuk mereka. Itu nanti kita akan terjadi. Saat ini belum, tapi kita sedang mengarah ke arah seperti itu. Kenapa? Karena AI tersebut, Bapak Ibu, semua akan dirobotisasi. Jadi orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Apalagi orang yang di tengah-tengah, ini seperti sandwich. Mau naik nggak bisa, ke bawah sudah pasti. Lalu semua orang, beliau bilang seperti ini. Semua orang punya kemampuan menjadi sukses di Atomi karena kita masih punya kepala dan hati. Dia bilang waktu dia ke Amerika, dia lihat ada suatu patung ya, orang kakinya hanya tinggal satu, tapi di bawahnya ada tulisan yang menarik dia bilang. Dia bilang apa? Hanya sebuah kaki. Hanya sebuah kaki. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya, dia walaupun tinggal satu kaki, dia tidak memandang bahwa dia hanya tinggal satu kaki atau orang cacat. Dia bilang, hanya satu kaki yang hilang. Dia masih punya satu kaki lagi untuk melakukan hal-hal di dunia ini. Ya. Jadi kalau kita di Atomi, kalau Anda masih punya kepala, artinya kepala Anda masih nempel di badan Anda, dan Anda masih punya hati, ya, hati dengan penuh kasih sayang, Anda bisa sukses. Anda punya kemampuan ini. Anda masih bisa berjalan, jalan dia bilang. Anda masih punya mulut, ngomong tentang Atomi. Anda bisa perkenalkan Atomi, Anda bisa bekerja untuk keluarga Anda, ya. Nah, setelah mempelajari Atomi tapi tidak meraih kesuksesan, berarti Anda gagal. Anda gagal bukan karena Anda kurang jago presentasi, Bapak. Anda gagal di Atomi bukan karena Anda nggak bisa recruiting orang, ya, cari konsumer. Bukan. Karena Anda kurang pemahaman. Karena apa yang Anda pelajari Atomi, Anda hanya tahu saja, tapi Anda belum paham. Karena setelah Anda pelajari dan Anda pahami apa itu Atomi, Anda pasti meraih kesuksesan di Atomi. Keuntungan dengan produk yang berkualitas mutlak dengan harga mutlak. Nah, di sini berbicara tentang produk-produk yang Atomi tawarkan. Kita tidak akan bisa pakai produk sekualitas yang Atomi jual. Sudah pasti, Bapak Ibu. Kecuali Anda keluarganya Lim Shulyong, ya.
Anda keluarganya konglomerat, Anda bisa. Tapi kalau Anda seorang biasa-biasa saja, pekerja karyawan, ya, punya toko kecil, jangan harap Anda bisa pakai produk yang sekualitas dengan Atomy. Kalau Anda tahu kualitas, Anda sudah untung dengan produk yang Atomy jual, ya, dengan harga mutlak, dengan kualitas mutlak. Yang berikutnya, saya selalu melakukan hal yang terbaik untuk mencari produk terbaik. Nah, ini juga waktu saya belajar tentang chairman kita, ya, beliau selalu mencoba menambahkan isi produk, walaupun harganya nggak nambah, ya, kita tahu itu semua, ya. Dari toner, ya, dinaikkan dari 125 mili jadi 150 mili, dari odol yang tadinya hanya 180 gram dinaikkan jadi 200 gram, hemohim yang tadinya 30 saset jadi 48, jadi 54, sekarang jadi 60. Apa harganya naik, Bapak Ibu? Nggak pernah naik. Chairman kita selalu melakukan hal yang terbaik, mencari produk terbaik dengan kualitas yang terbaik. Dia nggak mau ambil uang Anda, Bapak Ibu. Dia akan tambahkan tanpa naik sepeser pun. Nah, kita mesti paham ini. Kenapa chairman kita begitu bekerja keras, terus mencari produk yang terbaik. Setiap berapa minggu kita lihat, ya, di website Korea keluar lagi produk baru. Setiap berapa bulan kita lihat di website Atomy Indonesia keluar produk baru. Nah, Anda harus syukuri itu semua. Jangan malah Anda bebani. Aduh, keluar lagi produk baru. Yang itu aja belum dipakai. Sekarang keluar lagi yang baru. Anda mestinya bangga. Ada seorang chairman yang mau terus tambah produk baru dengan kualitas terbaik, dengan harga yang terendah. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, Bapak Ibu. Anda bayangkan, Anda punya bisnis, mau nambah satu jenis produk aja, itu setengah mati, Bapak Ibu. Dari izinnya, ya, dari negosiasi harga dengan manufacturer, ya, semua itu kan perlu logistik. Ini semua perlu packaging, kan? Perlu dikemas, perlu desain segala macam. Itu nggak mudah. Jadi kalau hari ini kita bisa punya produk lebih dari 500 jenis, tanpa kita harus melakukan apa-apa, kita bersyukur punya seorang chairman seperti Pak Hanggia. Dia selalu bilang, kenapa Anda semua tidak bisa melihat ketulusan hati saya? Dia sampai teriak, Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan putarkan video. Dia sampai teriak, dia bilang, kenapa Anda tidak bisa melihat ketulusan hati saya? Kenapa Anda tidak bisa sukses dengan apa yang sudah saya kerjakan? Itu maksudnya. Kalau Anda tidak sukses, suami dan istri Anda, dan juga terutama anak-anak Anda dan cucu-cucu Anda, pasti akan kesulitan. Pasti, Bapak Ibu. Jadi Anda harus sukses di Atomy. Dia juga melarang, ya, para istri dilarang melakukan masak, bersih-bersih, dan cuci baju, ya. Kita tahu Atomy adalah bisnis mayoritas para ibu-ibu. Jadi sekali lagi, kalau Anda seorang suami, Anda harusnya melarang istri Anda masak, bersih-bersih, dan cuci baju. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya Anda para suami harus kerja lebih keras di Atomy. Biar istri Anda bisa menikmati hidup mereka. Ya, Anda harus pacu diri Anda. Termasuk saya juga, saya seorang suami. Ubah pikiran Anda, maka tubuh akan berubah juga. Ya, semua itu asalnya dari pikiran. Ya, Anda sudah terlalu sering dengar, kan? Dari pikiran timbul perkataan, dari perkataan timbul perbuatan, dari perbuatan timbul kebiasaan, dari kebiasaan timbul gaya hidup, dan gaya hidup ini akan merubah nasib Anda. Jadi semua harus Anda rubah di pikiran Anda. Termasuk kehidupan yang Anda mau embani di kehidupan ini. Anda mau memiliki hidup seperti apa? Anda ubah dulu di sini. Tidak ada orang yang hidupnya positif dengan berpikir pikiran yang negatif. Anda harus ubah pikiran Anda menjadi positif, baru Anda bisa menuai hidup yang positif. Dengan cinta kasih, Anda tidak akan lelah atau mudah sakit. Nah, dia bilang, setiap pagi kita bangun, kondisi badan kita seperti apa? Apakah Anda lelah? Apakah Anda excited, bergairah untuk melewati hari yang baru? Nah, kalau Anda bangun tidur lelah, kebanyakan dari kita berarti Anda tidak punya cinta kasih. Anda tidak mencintai mungkin keluarga Anda tidak mencintai istri, anak, suami Anda. Makanya Anda bangun pagi lelah. Makanya Anda berasa hari ini kayaknya Anda seret diri Anda untuk melewati. Aduh, kapan ya cepat ya lewat jam 5.
Aduh, kapannya saya cepat bisa 10 nonton drakor. Berarti Anda orang yang tidak punya cinta kasih. Kalau Anda punya cinta kasih, bangun pagi Anda harusnya bergairah. Hari ini apa yang saya bisa kerjakan untuk keluarga saya? Ya, Anda harus punya cinta kasih tersebut. Stres, penyebab gangguan kesehatan ya. Kita sudah tahu, Anda yang minum hemohim, sering dengar penjelasan mungkin dari leader Anda, jangan suka stres ya, karena stres ini penghancur imun sistem Anda ya. Dan penyebab stres itu biasanya amarah, kecemasan, dan kecemburuan ya. Jadi kalau Anda masih hari ini ya punya amarah mungkin ke anak Anda, mungkin ke suami istri Anda gitu ya, ataupun Anda cemas akan kehidupan Anda, atau Anda cemburu gitu ya dengan jaringan lain, kok mereka bisa sukses saya enggak ya? Lama-lama Anda stres Bapak Ibu. Setelah Anda stres, akhirnya kesehatan Anda terganggu. Ubah diri Anda menjadi harapan. Jangan jatuh menjadi kegelapan. Nah, di sini banyak dari kita ya, terutama di Atomi, Anda coba menjalankan mungkin Atomi selama 4 tahun terakhir atau 5 tahun kalau Anda yang baru yang sudah join sejak Atomi buka ya dari tahun 18. Nah, Anda berasa hari ini kayaknya Anda gagal. Lalu Anda menjadi kegelapan ya. Artinya Anda membawa kegelapan yang Anda lewati ke orang-orang sekeliling Anda. Atomi nggak bagus. Atomi itu nggak beres ya. Bisnisnya susah, marketing plan-nya susah. Nah, Anda sedang membawa kegelapan ini dengan mempengaruhi orang-orang yang di sekeliling Anda supaya mereka sadar, oh ternyata Atomi nggak bagus ya. Itu salah besar Bapak Ibu. Kalau Anda saat ini gagal, ya tadi kemungkinan Anda hanya tahu saja, Anda belum paham. Yang kedua, Anda harus ubah diri Anda menjadi harapan. Harapan ini untuk siapa? Ini untuk orang-orang yang Anda bawa ke Atomi. Waktu Anda join ke Atomi, Anda mendaftarkan mungkin keluarga Anda, teman Anda ini menjadi harapannya mereka. Bukan kegelapannya mereka. Kalau Anda meninggalkan Atomi, lalu Anda berbicara buruk tentang Atomi, Anda sedang memberikan kegelapan kepada mereka. Mengerti ya? Berarti Anda di Atomi, Anda harus menjadi harapan. Tidak hanya kepada keluarga Anda, tetapi kepada jaringan Anda. Karena Anda dimonitor 24 jam sehari oleh jaringan Anda. Anda ini harapan saya bukan ya? Kalau Anda saja juga cemas, suka stres, marahin member-membernya ya, cemburuan, bikin situasi nggak kondusif gitu ya, bikin gosip sana sini, Anda bukan harapan yang Chairman Pak mau. Bicara sampai suara Anda habis, berjalan sampai Anda tidak bisa bergerak. Nah, ini adalah perintahnya Chairman. Apa kita sudah pernah bicara sampai suara Anda habis? Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah Anda berjalan kecapean sampai nggak bisa jalan lagi? Saya yakin nggak ada yang pernah di sini. Berarti Anda belum paham tentang Atomi. Anda harus berubah dari memikirkan diri sendiri menjadi penuh kasih sayang. Dan kasih tidak mencari keuntungan sendiri dan bukan memenuhi kebutuhan sendiri. Ya, kita lahir di dunia di mana semuanya adalah saya, dan saya. Dari kecil kita kalau lapar kita tinggal nangis, ibu kita kasih susu, ya, kasih makan. Nah, kita sudah dididik seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sangat sulit sekali kita bisa memikirkan orang lain. Sangat sulit sekali kita bisa punya cinta kasih kepada orang lain. Kalau Anda punya anak, mungkin Anda kasih orang lain, anak Anda ya. Tapi kalau kita punya jaringan, ini kan orang lain, bukan keluarga kita. Apakah kita bisa tidak memikirkan keuntungan kita sendiri, tapi kita lebih mementingkan kebutuhan mereka? Bisa nggak seperti itu? Kalau Anda belum bisa, berarti Anda tidak punya atau kurang punya kasih sayang. Anda harus perbaiki. Nah, pada awal Atomi terbentuk, Chairman Park bilang, perusahaan kami ini perusahaan miskin. Dia bilang, saya pun juga orang miskin. Mungkin saya rajanya orang miskin. Anda pikir Atomi kaya? Sekarang iya kaya, perusahaan $1 billion.
Tahun 2009, Atomi tidak punya apa-apa, Bapak Ibu. Kantor saja masih pakai kertas perinan A4, tulis Atomi. Belum punya office, dia masih sewa tempat, sewa setiap bulan 5 juta, itu dulu Atomi. Produk hanya 2, Hemohim dan Skincare System, yang sekarang namanya The Vape. Hanya 2, Bapak Ibu. Pada awal terbentuk, Atomi itu miskin. Apa Anda tahu? Atau Anda paham? Nah, itu pertanyaannya. Kalau Anda hanya tahu, itu hanya informasi belaka. Tapi kalau Anda memahami, Anda tahu Atomi dulu awalnya susah, Anda harusnya berbangga saat ini Anda bisa ada di Atomi. Tapi Kemenpak bilang, Atomi punya sesuatu yang namanya cinta kasih. Dari awal Atomi berdiri, Atomi tidak pernah memikirkan kekayaan perusahaannya. Atomi nggak pernah pikirkan. Ya, Kemenpak selalu bilang gitu, saya nggak pernah berpikir saya akan bikin kaya Atomi, perusahaannya. Apalagi saya sendiri, dia bilang. Saya lebih memikirkan kesuksesan para member-member saya. Tahu kan awalnya yang 17 orang, pertama kali yang seminar itu hasil kerjanya Chairman Pak. Dia men-sharingkan Atomi ke 250 orang. Yuk ikut saya di Atomi, ini perusahaan akan sukses. Dan lain sebagainya. Saya akan kasih uang $1 juta di atas panggung dengan forklift. Itu dia ceritain terus. Apa semuanya menerima dia? Dari 250 orang yang dia ceritakan? Enggak semua kan? Dari 17 itu yang datang. Saya bekerja sekeras mungkin. Nah, dulu dia, ya, Chairman Pak, itu satu-satunya speaker di acaranya seminarnya Atomi yang dulu. Dia ngomong dari awal sampai akhir dan seminar 2 hari. Dia bilang dia ngomong bisa 8 sampai 20 jam. Dia terus bekerja sekeras mungkin demi siapa? Demi Anda dan saya, Bapak Ibu. Dia bekerja sekeras mungkin demi kita bisa merubah nasib kita. Bukan untuk dia. Bukan untuk Atomi juga. Atomi nggak perlu kaya, Bapak Ibu. Dia lebih memikirkan suksesan para member-membernya. Konsumen-konsumennya. Lebih baik saya mati pada saat memberi lecture. Dia bilang. Karena waktu itu dia bicara terus di atas panggung kan. 8 jam, 12 jam, 14 jam. Sampai satu saat hidungnya berdarah. Akhirnya leadernya bilang, udahlah Mr. Park, istirahat saja. Nanti Mr. Park bisa mati. Dia bilang apa? Lebih baik saya mati di atas panggung saat memberikan lecture. Karena dia bilang, nggak akan ada orang mati karena kerja keras. Dia nggak pernah. Coba Anda lakukan sampai Anda mati dengan kerja keras. Bicara Atomi terus 24 jam. Anda nggak akan mati. Itu mustahil. Tapi kalau dia sampai mati, ya Chairman Park sampai mati di atas panggung, dia yakin perusahaan ini akan blow, akan boom, ya, akan meledak, sukses. Kenapa? Karena dia lihat CEO-nya aja, Chairman Park-nya aja bekerja keras begitu hebatnya sampai dia mati di atas panggung. Tapi dia coba itu, dia nggak mati-mati. Jadi jangan ketakutan Anda akan mati, jalankan Atomi, Bapak Ibu. Aduh, saya udah capek nih jalani home party, saya udah capek begini-gini, nanti saya takut mati. Percaya sama Mr. Park, Anda nggak akan mati. Coba Anda lakukan dulu sampai mati, ya. Nanti laporan. Lalu yang berikutnya, Atomi akan terus membantu konsumernya meraih kesuksesan. Coba, dari kalimat ini, ada nggak kata-kata distributor? Atau kata-kata leadernya? Ada nggak? Nggak ada, Bapak Ibu. Karena Atomi tidak pernah membuat suatu visi untuk menyukseskan para distributornya, para pebisnisnya, para leader-leader. Nggak pernah. Tapi visi Atomi adalah membuat konsumernya sukses, melebihi kepuasan para konsumer. Nah, kita ini adalah konsumer, Bapak Ibu. Saya ini adalah konsumer, saya bukan pemain bisnis, saya bukan investor di Atomi yang investasi uang. Saya hanya pakai produk Atomi karena saya cinta produk Atomi. Leader-leader di sini semua menjadi leader karena mereka mencintai produk Atomi, menjadi konsumernya, akhirnya meraih kesuksesan. Jadi kita harus pahami dulu, Atomi ini akan terus membantu konsumernya meraih kesuksesan.
Di dunia ini semua hidup hanya untuk keuntungan diri sendiri. Ya, kita semua itu adalah makhluk egois, Bapak Ibu. Kita hanya pikirkan, kita untung nggak? Kalau nggak untung, saya nggak mau jalankan. Itu sudah natural, ya, manusia seperti itu. Dididik dari kecil sampai dia besar seperti itu. Anda pikirin dulu keuntungan diri sendiri apa. Baru Anda pikirin orang lain. Tapi sekarang, Anda harus hentikan bekerja seperti ini, yaitu mementingkan diri sendiri. Kalau Anda sekarang di Atomi sudah punya jaringan, berhenti memikirkan bagaimana Anda bisa lebih untung. Bagaimana Anda bisa pairing lebih banyak. Berhenti berpikir seperti itu dan bekerja seperti itu. Anda harus pentingkan mereka, yaitu member konsumer Anda. Bagaimana mereka bisa juga menghasilkan, bahkan kalau bisa melebihi Anda. Kesuksesan mereka harus melampaui kesuksesan Anda. Itu yang Chairman Park mau. Dan mulai fokus membantu partner Anda meraih kesuksesan. Jangan hanya lip service. Jangan hanya sebagai seorang yang jago pidato. Tapi Anda tidak pernah melakukannya. Hanya teori. Kalau teori jago Bapak Ibu. Kalau ditanya semua A sampai Z dia tahu jawabannya. Tapi Anda tidak pernah membantu mereka menjadi sukses. Anda harus merubah cara kerja Anda seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena Atomi ini sedang merubah sejarah network marketing atau jaringan pemasaran. Atomi nggak mau dicap atau dilabel sebagai, Atomi hanya sebagai MLM yang sama. Atomi mah sama aja. Atomi mah pokoknya yang untung hanya leader-leadernya saja. Ya. Di Atomi mah sama aja jualan paket. Saya dipaksa beli paket. Sama aja Atomi mah saya harus tutup poin tiap akhir bulan. Ya, sama aja saya dipaksa sama leader-leader saya suruh belanja ya, padahal saya belum butuh. Berarti Anda tidak paham apa itu Atomi. Atomi ini sedang merubah sejarah network marketing. Artinya apa? Dia sedang menghancurkan stigma jelek yang MLM sudah ada ini. Yaitu hal-hal yang tadi saya sebut. Harus tutup poin, harus beli paket, harus cari keuntungan di atas penderitaan orang lain, ya. Itu kan adalah stigma negatif MLM. Kalau Anda melakukannya di bisnis Atominya Anda sedang menghancurkan visinya Chairman Park Han-gil. Chairman Park sedang merubah ini semua, Bapak Ibu. Saya beli aja produk lebih banyak, itu nggak apa-apa demi mastership, saya buang aja ke marketplace di online. Biarin aja. Itu urusannya online ya. Yang penting saya jadi mastership ya. Yang penting saya jadi diamond master. Yang penting saya jadi Sharon Rose master. Berarti Anda sedang menghancurkan visinya Chairman Park Han-gil. Di Atomi kita membangun jaringan konsumer. Jaringan orang-orang yang cinta produk Atomi. Sesimpel itu Bapak Ibu. Kita bukan cari orang stokis yang punya uang miliaran. Beli banyak-banyak jadi mastership, dia buang ke online. Dia jual di pusat pelatihannya, dia jual di rukonya, dia jual di tokonya. Sama aja Anda orang bodoh, dia bilang. Pernah dengar kan? Chairman Park waktu lagi yang Grand Opening Indonesia, Desember 2018, dia kan di atas panggung, dia bilang, saya tahu ada orang-orang yang beli mastership, beli produk berlebihan, lalu dia jual di online platform. Anda orang bodoh. Kalau dia mau, nanti saya kirimin videonya. Kalau Anda hari ini ada di ruangan ini, mohon maaf, Anda orang bodoh. Kalau Anda sampai menjual produk Atomi demi mastership ke online platform, Anda orang bodoh. Ya, kita sedang merubah network marketing. Jangan menghancurkan visi daripada Chairman Park. Jalankan dengan benar. Bangun jaringan konsumen dengan benar. Jangan cari investor, Bapak Ibu. Tekad untuk sukses yaitu berpenghasilan 1 miliar per bulan dan menjalani kehidupan dengan kasih sayang. Nah, ini harusnya tekad daripada semua
Atomian. Pertama, berpenghasilan 1 miliar sebulan. Tapi Pak Mike, itu kan sama aja mengejar materi, dosa loh. Ada orang suci seperti itu ya. Jangan kejar materi, itu dosa. Tahu Bapak Ibu, Chairman Park bilang apa? Di tahun lalu beliau pergi ke Atlanta, Amerika. Dia teriak marah. Itu waktu itu leaders meeting. Dia bilang apa? Ada orang-orang sok suci datang ke saya, dia bilang. Kenapa sok suci? Dia bilang. Mr. Park, kamu hanya mengejar uang. Kamu hanya mengejar materi. Mr. Park bilang apa? Saya sekarang seorang chairman dengan perusahaan yang penjualannya melebihi $1 billion ya. Dan saat ini sudah ada, waktu itu masih ada 12 Imperial Master penghasilan 1 miliar sebulan. Dan saya melakukan donasi kemana-mana. Ya, setiap tahun dia lakukan donasi jutaan dolar, Bapak Ibu. Bukan hanya ribuan dolar. Sudah jutaan dolar. Puluhan juta, Bapak Ibu. Dari kantongnya Chairman Park sendiri. Tapi saya masih suci. Saya masih orang suci. Saya orang berduit sekarang, tapi saya masih orang suci. Jadi jangan pakai alasan mengejar materi itu dosa. Kalau fokusnya Anda, materi ini untuk kantong Anda sendiri, ya, untuk memperkaya Anda sendiri, tentu saja berarti Anda cinta uang. Tapi kalau Anda pakai uang ini untuk membantu orang-orang, berarti Anda punya kasih sayang. Motivasi Anda adalah kasih sayang. Itu nggak dosa, Bapak Ibu. Coba, ada ayat apakah di kitab suci Anda ya, kan agama kita beraneka ragam, ada nggak yang bilang uang itu dosa? Kalau saya seorang Kristiani, di Alkitab saya bilang apa? Cinta akan uang, cintanya akan uang, itu baru dosa. Bukan uangnya. Uang itu adalah alat yang kita bisa pakai untuk memberkati orang-orang di sekeliling kita. Kita pakai alat ini yang Tuhan berikan. Itu nggak dosa. Jadi jangan menjadi orang sok suci, dia bilang. Ngomong uang itu dosa. Cinta uang betul dosa. Tapi beliau nggak cinta uang. Beliau cinta manusia, Bapak Ibu. Dia mau member-membernya Atomi ini jadi orang-orang kaya. Penghasilan 1 miliar sebulan. Itu harus tekadnya Anda semua. Lalu setelah itu, Anda jalani hidupnya Anda dengan kasih sayang. Artinya uang itu bukan untuk Anda sendiri, ya. Itu harus mengalir keluar. Makanya kita ada buku life scenario. Tuliskan semua life scenario ya. Ada tubuh, jiwa, roh, dan lingkungan kan. Lingkungan ini kan berbicara tentang donasi kan. Bantu orang-orang sekeliling kita. Itu harus punya kasih sayang. Kalau Anda tidak punya kasih sayang, saya sudah pasti jamin Anda nggak akan berikan. Berapapun penghasilan Anda tidak akan berikan. Karena Anda tidak punya kasih sayang. Walaupun rugi, ya, tetaplah baik hati, murah hati, dan tidak mudah sakit hati. Hebat gak Chairman kita? Dia bilang gini, waktu Anda menjalankan Atomi, ada harga yang Anda bayar. Ya, ada harga yang Anda bayar. Di Atomi ini, walaupun bisnisnya gratis, tetap ada harga yang harus Anda bayar. Tapi waktu Anda sedang menjalaninya ini, Anda pasti rugi. Rugi uang, rugi waktu, ya, rugi tenaga, rugi emosi. Tetaplah baik hati, jaga hati kita. Tetaplah murah hati, dan jangan mudah sakit hati. Itu pesannya beliau. Oke? Nah, yang terakhir, milikilah kehidupan yang seimbang. Percuma Bapak Ibu, Anda punya uang banyak, tapi tidak punya keluarga yang Anda kasihi, ya. Anda punya keluarga yang Anda kasih, Anda nggak punya uang untuk mereka, itu juga bukan hidup yang seimbang. Hidup yang seimbang ini harus tubuh, jiwa, dan roh, dan juga lingkungan, ini harus saling melingkupi. Itu baru hidup yang seimbang. Nah, ini saya baru dapat dari lecture beliau yang kemarin, ya, tanggal 19 Mei di Korea, Success Academy. Ini adalah pesan beliau yang terbaru, Bapak Ibu. Jadi dia bilang gini, ada leader ya yang cukup sukses, dia bilang, datang ke dia bilang, Mr. Park, di Atomi itu hanya bisa sukses dengan betting. Dia bilang gitu. Mr. Park kaget. Anda tahu betting itu apa?
Betting adalah membeli di luar kemampuan yang akhirnya merugikan nggak hanya Anda sendiri, mungkin keluarga-keluarga, orang-orang sekeliling Anda. Ya, contoh Anda sedang mau mastership. Anda sampai beli produk demi mastership Anda, tapi Anda tidak punya kapasitas untuk menjual produk-produk yang Anda beli ini semua. Ngerti ya? Misalkan, Anda sedang lagi challenge mastership ya. Lalu, karena ini semua ini berhubungan dengan upline leader Anda sampai ke atas gitu ya, Anda dipaksa beli 50 box Hemohim. Nah, Anda nggak punya kapasitas uangnya. Akhirnya Anda pinjam sana-sini. Demi 50 box Hemohim. Ngerti ya? Anda hutang, lalu Anda dapat 50 box. Anda bingung mau diapain ini. Mau mandi nggak bisa ya. Mau jual juga saya nggak bisa ngomong. Nah, Anda tidak punya kapasitas untuk menjualnya. Akhirnya Anda bangkrut. Itu Anda betting. Nah, leader ini datang ke Chairman Park, dia bilang, saya nggak bisa sukses tanpa betting, Mr. Park. Gimana? Mr. Park sampai kaget. Dia bilang, Anda akan bangkrut. Orang-orang yang seperti ini jalankan Atomy, mereka akan bangkrut. Karena mereka tidak punya kapasitas untuk menjalankannya. Lalu mereka mungkin ya dibodohi dalam tanda petik oleh para upline leadernya. Nah, kita mesti tahu Bapak Ibu. Di Atomy ini, kita bukan pakai cara betting seperti ini. Kita sukses di Atomy bukan dengan cara beli, dan beli. Yang kita harus lakukan adalah kita harus mencoba menjadikan member-member kita menjadi konsumer Atomy. Ngerti ya? Perbedaan menjadikan konsumer dengan membeli produk, udah itu nggak tahu mesti ngapain. Itu betting. Untung-untungan ya. Jadi dengan harapan setelah dia betting jadi mastership. Tapi Chairman Park bilang apa? Setelah Anda capai, misalkan Anda betting, Anda capai jadi Sharon Rose. Tapi Anda nggak punya jaringan konsumen. Lalu untuk apa? Mastership title Anda untuk apa? Nah, itu yang dinamakan dengan orang bodoh. Tidak punya jaringan fondasi konsumer yang kuat, dia hanya pentingin mastership. Title-nya dia naik. Jadi sales master, jadi diamond master, jadi star master. Tapi tidak punya jaringan fondasi yang kuat, Anda akan bangkrut. Ya, Anda harus paham ini. Ini yang baru Bapak Ibu, baru kemarin tanggal 19 ya. Karena beliau dalam bahasa Inggris, yang Zoom dalam bahasa Indonesia. Nah, Anda tanya boleh upline leader masing-masing. Betul nggak Chairman Park bilang seperti ini? Nah, hal berikutnya yang dia pesankan pada kita semua. Jangan mencoba merubah member Anda menjadi leader. Banyak dari kita ya cekokin member-member kita, ayo dong jadi leader, ayo dong kamu bisa jadi leader. Ya memang kita perlu motivasi mereka ya. Tapi kalau karakter mereka memang bukan leader, Anda mau cekokin seperti apa itu nggak akan berubah. Chairman Park bilang seperti ini, manusia itu sebenarnya nggak berubah. Manusia itu memang ya dari begitu ya jadi begitu gitu ya. Kalau dia sampai merubah-merubah ya hati-hati aja, mungkin mereka serigala apa domba, serigala pakai domba apa gimana gitulah. Pokoknya intinya Anda jangan coba merubah member Anda menjadi leader. Karena Atomy ini adalah bisnis mencari leader. Seperti berlian. Anda bikin berlian atau cari berlian? Ada nggak batu yang tiba-tiba jadi berlian? Nggak ada ya. Berlian ini Anda harus cari ya, memang bentuknya seperti batu, tapi Anda harus cari. Memang itu sudah ada berlian di dalamnya, Anda mesti cari. Jadi Atomy ini bukan bisnis bikin leader. Nah, banyak orang salah di sini Bapak Ibu. Ini potensi nih member saya jadi leader. Saya jadikan dia leader. Padahal dia tidak qualified. Tahu artinya qualified? Dia tidak punya kualitas seorang leader. Itu artinya qualified. Kalau Anda mau mencari leader, pastikan orang tersebut punya kualitas seorang leader. Apa itu kualitas seorang leader?
dia punya impian yang besar. Dia punya goal, target, impian. Ya, sebelum mencapai impian, dia punya goal, target kecil-kecil kan? Nah, dia punya yang jelas. Goal harian, goal mingguan, goal tahunan, goal bulanan juga, Bapak Ibu. Ini baru kualitas seorang leader yang mau terus belajar. 8 core inti harian, 8 kebiasaan inti harian. Baca buku, nonton VOD, pakai produk, terus dia lakukan setiap hari. Ini baru kualitas seorang leader. Tapi kalau seorang member baca buku aja nggak mau, Anda jangan coba paksa mereka, Bapak Ibu. Mereka bukan leader. Anda nggak bisa rubah batu tersebut jadi berlian. Anda harus cari berlian tersebut, Bapak Ibu. Caranya gimana? Buka mulut Anda sesering mungkin. Anda pasti ketemu. Ini yang ngomong bukan saya, Bapak Ibu. Ini Chairman Park yang bilang. Kalau Anda mau mendapat seorang leader yang berkualitas seperti berlian, Anda harus buka mulut sesering mungkin. Pasti ketemu. Pertanyaannya, berapa sering kita buka mulut? Sehari? 10 menit? Sehari? 1 jam? 2 jam? Atau 8 jam? Seperti leader-leader seperti yang sudah sukses di sini ya. Kami tidak ada yang buka hanya 10 menit sehari, Bapak Ibu. Minimal kami buka 8 jam sehari seperti seorang pekerja full time. Kenapa kami bisa menemukan leader-leader hebat di bawah jaringan kami? Karena kami buka mulut sering. Ya. Lalu yang berikutnya, Atomi ini bisnis tanpa toko. Mana tokonya Anda? Mulutnya Anda. Ini loh tokonya kita. Bukan toko kita di pasar, ya. Kita punya toko, kita jadikan toko Atomi. Nah, berhati-hatilah orang seperti ini, Bapak Ibu. Atomi akan ketahui dan toko Anda ya nggak akan ditutup ya, tapi ID Atomi Anda akan ditutup oleh Atomi. Anda menjadikan tempat bisnis Anda menjual produk-produk Atomi itu dilarang. Ada pelanggaran kode etik, ya, dilarang berjualan secara tidak langsung. Artinya Anda menggunakan toko, bazar atau apapun juga medium ya untuk menjual produk Atomi. Atomi itu bisnis tanpa toko. Mulutnya kita adalah tokonya kita. Jadi kita cukup keluar saja ngomongin tentang Atomi ke siapapun yang kita ketemui. Ya, bisa sukses hanya bicara dengan 2-3 orang per hari. Coba Anda tanya diri Anda ngomong Atomi ke berapa orang sehari? 2, 3, nggak akan bisa, Bapak Ibu. Mustahil dia bilang. Tahu ceritanya Imperial Master Guang Yo Kim yang waktu itu ke Indonesia bulan Desember ya kalau nggak salah. Imperial Master Guang Yo Kim yang dia bilang dia gali lubang, dia bilang dia akan nyemplung kalau dia nggak sukses di Atomi. Dia kabarin Atomi ke 300 orang sehari. Makanya nggak heran, dalam 10 bulan dia jadi Sharon Rose Master, penghasilan 100 juta sebulan. Nah, berapa banyak kita yang seperti dia? Saya pun nggak seperti dia ya. Makanya nggak heran, saya jadi Sharon Rose dalam 3 tahun. Kalau saya bisa setiap hari 300, 10 bulan saya. Jadi kalau hari ini Anda belum sukses, kemungkinan besar mulut Anda, toko Anda kurang lama dibukanya, Bapak Ibu. Dan kurang banyak Anda sharingkan ke orangnya. Coba Anda perbanyak. Mungkin Anda mulai dengan 2-3 nggak apa-apa. Tapi kalau udah 4 tahun masih 2-3 orang, ya itu keterlaluan, Bapak Ibu. Ya, dulu waktu saya perkenalan Atomi di awal-awal, sehari 20 orang. Sebelum 20 orang saya nggak tidur. Nah, Anda harus bikin target seperti itu. Mau berapa hari, berapa orang Anda kabarkan Atomi per hari. Chairman Park bilang, sekarang ada Imperial Master, ada Crown Master ya yang sudah sukses. Itu kenapa? Karena saya buka mulut rekrut mereka. Coba kalau saya tutup mulut saya, ada nggak Imperial Master dan Crown Master sekarang? Nggak ada ya Bapak Ibu. Jadi Anda harus terus buka mulut dan coba cari dan cari. Cari orang yang putus asa seperti saya. Nah, putus asa ini kalau Inggrisnya desperate. Nah, saya nggak ketemu ya terjemahan yang
yang tepat gitu ya untuk desperate. Tapi kalau dibilang ya orang yang putus asa seperti Chairman Park, dia kan merasa sudah tidak ada harapan lagi kan. Udah nggak ada harapan lagi hidupnya dia. Jadi Atomy ini adalah satu-satunya harapan. Nah, Anda harus cari orang yang seperti ini. Yang seperti orang putus asa. Yaitu seperti Chairman Park. Kalau yang konsumer, biarkan saja mereka. Nggak usah dikusak-kusik Bapak Ibu. Karena jaringan kita perlu jaringan konsumer kan. Kalau nggak ada yang belanja juga nggak ada PV, Anda juga nggak dapat komisi. Biarin saja. Anda nggak usah merubah konsumer jadi leader. Konsumer bukan leader, Bapak Ibu. Biarkan konsumer menjadi konsumer. Karena konsumer tetap bisa sukses di Atomy sebagai konsumer. Tahu kan yang tadi dibilang, keuntungan memakai produk dengan harga yang murah, dengan kualitas yang tinggi, itu sudah untung. Dengan Anda bantu dia pairing gitu ya, misalkan konsumer Anda bisa bikin suruh dia cari satu orang kanan, satu orang kiri, ya beli aja kiri kanan untuk produknya yang dia belanja gitu ya, itu kan konsumer. Bisa, dia bisa dapat pairing, komisi. Mungkin ya nggak setiap hari, mungkin 3 bulan sekali, ya kan lumayan dapat cashback. Konsumer tetap bisa dapat uang. Tapi jangan coba-coba merubah konsumer jadi leader. Di Atomy ya, dia tutup dengan ini. Anda bisa kaya akan 3 hal ini. Kaya akan uang, kaya akan teman, kaya akan waktu. Ya. Di Atomy sudah tahu kita compensation plan, marketing plan Atomy ya, kita mulai dari 800-an ribu per hari sampai 17 juta per hari. Kalau itu nggak kaya akan uang, saya nggak tahu lagi namanya apa. Kalau Anda setiap hari dapat 17 juta kali 26 hari, itu bukan orang kaya, saya nggak tahu lagi namanya apa. Ya, itu kaya akan uang. Atau Anda bisa mencapai Imperial Master, penghasilan 1 miliar sebulan, Anda sudah pasti kaya akan uang. Tapi ingat, setelah itu Anda harus jalankan hidup Anda dengan cinta kasih, bukan cinta diri sendiri. Yang kedua, kaya akan teman. Pertemanan Anda akan sedunia, Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda kehilangan teman, jangan ditangisin. Aduh, Pak Mike, saya di-blok teman saya di-blok keluarga saya, teman saya, WhatsApp saya di-blok, Facebook saya di-blok. Nggak usah khawatir. Anda boleh hilangkan puluhan, ratusan teman karena Atomy. Tapi karena Atomy juga, Anda akan dapat puluhan ribu bahkan jutaan teman baru. Anda akan kaya akan teman di Atomy. Dan kaya akan waktu. Sudah pasti, Bapak Ibu. Kalau Anda punya uang, Anda nggak perlu bekerja lagi. Anda bisa pakai waktu seharian Anda mau ngapain, Anda punya. Anda mau ajak keluarga Anda tamasya, nggak hanya 2 minggu, mau 2 tahun, Anda punya. Bisa. Punya uang, punya waktu. Ya, jadi kebebasan itu harus kebebasan akan waktu yang disertai dengan uang. Itu baru kebebasan yang sejati. Ya. Nah, kita akan tonton video ini, saya akan tutup video ini, saya akan potong saja ya, karena video ini lumayan lama, 26 menit. Tapi kita akan nonton yang terakhir, dari 12 menit sampai habis. Teraan. Untuk melakukannya, Anda harus. Dari situlah kita perlu berkonsentrasi dalam membangun sebuah sistem yang lebih baik untuk menjadi sebuah negara yang sejahtera tentunya. Karena sangatlah penting untuk membantu mereka yang membutuhkan dan menciptakan kebijakan yang dapat menstabilkan masyarakat. Daripada Anda hanya berharap pada negara, Anda perlu menghasilkan banyak uang hingga bisa membantu pemerintah dengan membayar pajak yang cukup banyak untuk meningkatkan anggaran sistem kesejahteraan. Untuk melakukannya, Anda harus mengetahui cara untuk menjadi sukses di Atomy dan tahu bagaimana cara menjadi orang yang berpenghasilan 700 juta sebulan. Apakah Anda tidak mau menjadi orang hebat? Menjadi orang hebat yang bisa berkontribusi pada dana pensiun dan menghapuskan kesulitan finansial untuk anak cucu Anda. Semua orang punya kemampuan yang diperlukan untuk menjadi sukses di Atomy. Apakah ada di antara Anda yang memiliki gangguan penglihatan? Atau punya kesulitan menemui pelanggan karena
menyandang disabilitas? Dalam perjalanan saya ke Amerika Serikat baru-baru ini, saya melihat sebuah papan di bandara yang menggambarkan seorang pelari yang kehilangan salah satu kakinya. Kehilangan salah satu kaki. Tetapi di papan itu tertulis, hanya satu kaki. Hanya sebuah kaki, bukan kepala. Begitulah kutipannya. Sebenarnya, dia ingin bilang bahwa dia tidak kehilangan kepalanya. Dia kehilangan satu kakinya saja. Itu maksud tulisannya. Maksudnya, meski dia kehilangan satu kaki, ia tetap bisa menjadi seorang atlet. Dia memakai kaki buatan dengan pegas di dalamnya. Dia berlari sama seperti pelari lainnya. Karena dia pikir dia tidak kehilangan sesuatu yang tidak tergantikan. Dia hanya kehilangan sebelah kakinya saja. Jadi jika Anda seorang penyandang disabilitas, selama Anda masih mempunyai kepala dan jantung, Anda dapat melewati segalanya. Selama Anda masih bicara dengan mulut, mendengar dengan telinga Anda, membawa produk Atomi dengan tangan Anda, dan berjalan dengan kaki Anda mencari pelanggan, berarti Anda memiliki segalanya untuk menjadi sukses. Bahkan Anda masih punya kepala untuk berpikir, dan punya hati yang hangat untuk menyayangi keluarga Anda. Anda punya segalanya untuk meraih sukses. Kenapa Anda tidak melakukan apapun untuk meraihnya? Setelah mempelajari Atomi tapi dia tidak meraih kesuksesan, berarti dia gagal. Untuk apa mata Anda? Bagaimana dengan mulut Anda? Harusnya Anda cerita pada orang-orang yang mau menghemat biaya hidup mereka sehari-hari tentang betapa bagusnya produk ini, betapa terjangkaunya produk ini, dan mereka juga dapat keuntungan dengan kualitas mutlak dan harga mutlak. Jadi Anda gagal jika Anda menggunakannya sendiri. Jika Anda benar-benar termasuk orang yang baik hati, maka Anda akan membantu mereka yang butuh pekerjaan. Saya punya sesuatu yang bisa membuat kita sukses bersama. Ayo bergabung bersama kami. Kenapa tidak? Apa Anda tidak melihat bisnis ini akan berjalan dengan lancar? Jangan buang kesempatan. Satu lagi. Apa Anda tidak menyadari seberapa banyak usaha yang telah dilakukan untuk memilih produk terbaik dan membuat terjangkau harganya? Kami lakukan segalanya. Sebut saja Hemohem misalnya. Dijual dengan harga yang sama, dulu berisi 30 saset. Lalu kami tambahkan menjadi 48, kemudian 54, dan akhirnya menjadi 60 saset seperti sekarang ini. Dengan memeras keringat sampai tetes penghabisan. Kami bernegosiasi untuk menurunkan harganya dengan produsen. Berusaha sekeras mungkin dengan segala yang kami bisa. Untuk memberi paket ekstra pada Anda. Bahkan untuk sebuah krim. Kami berusaha memberi Anda lebih lagi karena Anda mencintai produk ini. Sebenarnya, kami menggunakan wadah dengan sekat. Sehingga dengan sekat itu dapat memberikan perlindungan suhu dan lain sebagainya. Karena ada sisa ruang antara kedua lapisannya. Saya bertanya pada produsennya, dapatkah Anda membuat wadahnya sedikit lebih besar sehingga kita dapat mengisi lebih banyak lagi? Dan mereka bilang itu mungkin. Maka kami tambahkan lagi isi krim matanya tanpa mengubah kemasannya. Perlahan saya tambahkan dari 30 menjadi 35, kemudian menjadi 40 mili. Kami lakukan segalanya agar Anda mendapat lebih sehingga Anda bisa menggunakannya lebih banyak pada wajah Anda. Produk-produk ini tidak begitu saja muncul. Kami telah mengambil langkah yang begitu besar menyediakan produk ini untuk Anda semua. Jadi kenapa Anda tidak bisa melihat betapa bagus dan terjangkaunya produk ini? Untuk apa kami bersusah payah melakukan semua ini? Karena kami merasakan bahwa hidup ini sulit. Bahkan mungkin akan lebih sulit.
Mengapa Anda tidak kerja sama untuk meraih sukses? Hah? Kenapa tidak menjadi kaya? Karena dengan menjadi kaya, kita dapat mengurus kesulitan finansial yang akan dihadapi oleh anak cucu kita. Kami sedang berusaha maksimal untuk mewujudkan semuanya. Kenapa Anda tidak bisa melihatnya? Jika Anda tidak bisa melihatnya, berarti Anda orang yang gagal. Mengapa Anda tidak bisa melihat ketulusan hati saya? Hah? Sudah banyak orang yang kehilangan belas kasih. Anda semua harus jadi sukses. Jika Anda tidak menjadi orang sukses, maka istri Anda akan kesulitan. Suami Anda sudah kerja keras seumur hidupnya, sambil merasa stres karena diteriaki oleh atasannya. Hah? Sebenarnya dia ingin berhenti, tapi ia tetap melakukan pekerjaan itu karena tanggung jawab pada keluarga. Anda harus bisa mengatakan pada suami Anda, sudah istirahat saja ya, pensiun, biar aku yang mengurus segalanya. Anda semua bisa melakukan itu. Apakah Anda tidak mencintai suami Anda? Hah? Tidakkah Anda sudah bersumpah di pernikahan untuk mencintainya sampai akhir hayat? Dan untuk para suami, apa yang Anda katakan saat menikah? Pasti ada yang bilang, aku akan memastikan tanganmu tidak kotor karena bekerja keras. Tapi saat istrinya protes, kenapa tanganku jadi kotor? Suaminya lalu membeli sarung tangan karet, pakai ini biar bersih katanya. Bagi para suami, ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan istri. Tidak boleh masak, bersih-bersih, atau cuci baju. Mereka bukan pelayan. Jangan biarkan istri lakukan itu. Dan untuk para istri, bertekadlah untuk tidak melakukan hal itu. Anda harus berubah pikiran. Setelah Anda memiliki pemikiran yang berbeda, maka tubuh Anda pun akan mulai berubah juga. Jika Anda mengubah tubuh dengan perasaan cinta kasih, Anda tidak akan merasa lelah. Anda tidak akan merasa capek atau mudah terserang penyakit. Anda tahu kenapa Anda lelah dan mengantuk di pagi hari? Itu karena Anda terlalu mengkhawatirkan tentang kehidupan Anda sebelum tidur di malam harinya. Itu sebabnya pagi-paginya sudah capek. Anda tahu kan kebanyakan penyebab gangguan kesehatan adalah stres. Jadi apakah Anda dalam keadaan stres? Banyak penyebabnya, amarah, kecemasan, kecemburuan, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh Anda, dan itu bisa dianggap sebagai penyebab stres. Penting untuk mengubah diri menjadi harapan. Daripada jatuh pada kegelapan, Anda harus jadi cahaya. Anda harus berpikir, biarpun kehidupan sulit, saya harus bisa menolong teman saya atau rekan saya yang lebih membutuhkan secara finansial dan membantu mereka ya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi domestik mereka. Dan Anda harus serius, Anda harus sungguh-sungguh mewujudkannya. Anda harus bicara. Bicara sampai suara Anda habis. Berjalan sampai tidak bergerak. Dan Anda harus melakukan segalanya yang Anda bisa untuk menolong orang-orang tersebut meraih kesuksesan. Bisakah Anda mewujudkan hal tersebut? Jika Anda bisa, bukannya perasaan lelah yang Anda dapat rasakan di pagi hari, namun Anda akan merasa segar dan penuh dengan semangat. Benar, jika Anda bisa mengatakan, ya saya akan menolong rekan saya dan segalanya akan menjadi lebih baik. Oh, rekan saya sudah keluar dari kegelapan dan melihat cahaya lagi. Hatinya penuh dengan harapan dan saya tidak boleh berhenti. Saya harus menolongnya sedikit lagi. Saya harus mengantarnya untuk meraih kesuksesan dan melakukannya dengan ketulusan. Tubuh Anda pasti akan mengalami perubahan. Anda harus berubah. Dari memikirkan diri sendiri, menjadi penuh kasih sayang pada orang-orang yang Anda cintai. Jika Anda hidup untuk diri sendiri, Anda tidak akan bahagia. Ada keyakinan, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah cinta kasih. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih bukanlah tentang memenuhi kebutuhan sendiri. Tetapi kasih adalah
tentang menolong sesama dan menemukannya. Jika Anda bisa menjadi orang seperti ini, maka segalanya akan berubah. Dan hal ini dapat menjadi dorongan besar yang akan membawa Anda pada kesuksesan. Benar, karena hanya sedikit orang yang seperti ini. Jika Anda bisa mengubah diri Anda, maka saya yakin akan semakin banyak orang yang berkumpul di sekitar Anda. Anda bahkan bisa mengubahnya sedikit demi sedikit. Ya, sedikit. Sedikit demi sedikit, karena terkadang memang sulit untuk mengasihi orang sepenuhnya secara langsung. Memang sangat susah untuk mengasihi orang. Tetapi, selama Anda bertekad untuk mencobanya, saya yakin sekali akan berhasil pada akhirnya. Saat ada yang tanya Anda bisa mengasihi orang seketika? Tidak. Saya yakin tidak. Karena itu memang sulit. Tetapi, kalau ditanya mengasihi sedikit demi sedikit, saya akan jawab akan saya coba. Saya lakukan semampu saya. Dan pada awal terbentuk Atomi, kita tidak punya apapun. Bukan hanya rekan yang tidak mampu, tapi saya sendiri yang menemukan Atomi juga tidak terlalu mampu. Tidak punya uang untuk sewa kantor, karena catatan kredit buruk. Kami punya sesuatu. Sesuatu itu bernama cinta kasih. Saya sangat berharap bahwa seluruh rekan kerja dapat keluar dari kemiskinan dan menjadi orang yang sukses. Saya ingin keluarga mereka pulih dari kesulitan. Karena saya serius ingin ini terjadi, saya bekerja sekeras mungkin. Pada saat itu, pembicara dalam seminar hanyalah saya satu-satunya. Bayangkan, saya menjalankan seminar seorang diri. Dan Anda tahu, pada hari pertama, saya bicara 2 jam 2 kali berturut-turut. Setelah makan malam, bicara lagi 3-4 jam. Sungguh. Dan keesokan harinya, ada sesi selanjutnya. Anda tahu, selama masa itu, saya merasa beberapa kali hampir pingsan. Beberapa leader mengetahui kemudian berkata, Mr. Pak, berhentilah, sudahlah, jangan terlalu keras dalam bekerja. Mereka semua merasa khawatir, mereka semua ketakutan. Sesuatu yang buruk terjadi pada saya. Saat saya dengar, saya bilang, dengar, kalau saya mati saat memberi sesi, perusahaan ini akan lebih baik. Coba pikir. Jika presidennya saja memberi segalanya yang ia punya dan ia mati saat mencoba membuat orang sukses, mereka pasti akan mengikuti langkah saya dan membantu teman mereka untuk bisa meraih sukses. Jika itu terjadi, perusahaan pasti lebih baik. Kalaupun saya tidak mati, perusahaan ini akan berjalan dengan baik karena usahanya. Untungnya, saya tidak mati dan berjalan baik. Walaupun Anda pikir Anda akan mati, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Anda tidak akan mati dari usaha sepenuh hati. Jadi kenapa tidak Anda coba lakukan atau mati? Atomi akan selalu melakukan yang terbaik untuk melakukan peningkatan, mengisi kekosongan, dan melakukan apapun untuk membantu membernya. Agar member meraih kesuksesan. Saya benar-benar berharap itu terjadi. Bahwa dengan sistem Atomi dan kerjasama dengan staf kami, maka seluruh rekan-rekan kerja akan benar-benar meraih kesuksesan. Ya, di dalam dunia ini, semua hidup untuk diri sendiri. Benar kan? Kita semua mencari keuntungan sendiri. Saya katakan pada Anda untuk berhenti bekerja mementingkan diri sendiri dan mulai fokus untuk membantu rekan Anda meraih sukses. Daripada memikirkan diri sendiri, lebih baik Anda bekerja untuk meraih kesuksesan rekan Anda. Dengan membantu rekan Anda sendiri pun akan semakin dekat dengan kesuksesan karena sistem yang kami buat memungkinkan hal itu terjadi. Walaupun hal ini terasa tidak seimbang, namun mengarah pada keselarasan yang sempurna. Anda semua telah belajar tentang perusahaan MLM yang luar biasa. Perusahaan yang tidak dapat Anda bandingkan dengan perusahaan lainnya yang ada di luar sana. Bahkan Anda akan menjadi saksi dari sebuah perusahaan yang akan mengubah sejarah dalam pemasaran.
Anda hanya harus mempunyai cinta, api cinta kasih dalam hati Anda yang kuat. Tekad untuk mencapai kesuksesan, yaitu berpenghasilan sebesar 700 juta sebulan dan menjalani kehidupan dengan penuh kasih sayang. Serta walaupun Anda menderita kerugian karena orang lain, tetaplah jadi orang baik hati, murah hati, dan tidak mudah sakit hati. Selama Anda bisa membayangkan diri Anda menjalankan indahnya kehidupan, hidup seimbang di kepala Anda pasti sukses. Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Bahwasanya Anda semua tanpa kecuali akan jadi sukses. Saya akhiri pembicaraan ini dengan harapan Anda semua bisa sukses. Terima kasih semuanya. 구독, 좋아요 눌러주세요.